Ibu, udah bisa dimulai, Bu? Nah, Bu, kalau saya tanya apa kabar Ibu, jawabnya gimana, Bu? Kurang semangat, belum sarapan ya, Bu? Sama nanti kita sarapan bareng di rumah masing-masing ya, Bu. Ibu-ibu sekali lagi, apa kabar semuanya, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Bu. Bismillah, ta'awud. Sebelum saya bersalam, boleh pantun nggak, Bu? Pantun sebentar. Biar ketahuan nih punya gue. Buah delima kesukaan rahmat, ditaruh dekat keranjang buah rahmat. Salam datang hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapat rahmat. Duduk di bangku membaca pelajaran, tak sengaja bertemu ilmuwan. Bismillah dan salam cinta saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Iya, Ibu. Bu? Ya. Kalau saya jawab salah wajib jawab ya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua. Kita duduk di majelis ilmu, sama saja kita membeli 1000 ekor kuda. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tuqdal hadat wa tunalul barakat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin. Nah, Bu, makanya saya kasih jeda, Bu. Tahu orang yang paling pelit, Bu? Orang yang paling pelit ketika diucapkan Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat, Bu. Maka tadi saya kasih jeda sedikit dari Ibu selawat. Sekali lagi ya, Bu. Karena nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad hanya mementingkan dirinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad SAW termasuk umatnya ketika mengalami sakaratul maut, itu pedulinya Nabi Muhammad kepada umatnya. Apa kata Nabi? Wahai Allah, biarkan rasa sakitnya umatmu ketika mengalami sakaratul maut, aku yang menanggung atau aku yang merasakan itu. Rapi ora. Rapi. Masa kita nggak mau bersolawat doang? Sekali lagi ya, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita juga semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, yakni Ustaz Insinyur Lukman. Beliau mohon maaf nggak bisa hadir karena ada acara juga di JIS. Yang terhormat dan saya hormati guru kita, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Haji Yusuf Shah. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmunya, mata'allahu bituli ulumi wa ka'amsari fid darain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bait Al-Hasan, Ustazah atau Ibu Dalis. Kita doakan juga Bunda, mudah-mudahan Ibu Dalis sehat afiat, panjangkan umur dan dalam taat, mata'allahu bituli ulumi wa ka'amsari fid darain. Para ibu, para hadirin ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk di sini kesemuanya itu mendapatkan rahmat dan kucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam
Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah siap ya Bu mendengarkan ceramah ya Bu? Insyaallah. Kita fokus ya Bu. Bu, kita meningkat acara selanjutnya, yaitu kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita buka dulu Bu. Mudah-mudahan dan harapan acara kita dari awal hingga akhir diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa juga bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah wabil khusus untuk sanak famili kita, anak keluarga kita yang tercinta, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas dan seluruh kaum muslimin muslimat yang sedang sakit, berjuang dalam penyembuhannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Diberikan nanti setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati sifat wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Qobsatun dan Sariti Walawah oleh Ibu Suparni. Bu, ada yang bawa handphone, buka semua handphonenya. Kalau ada aplikasi Al-Quran, buka ayat surat keempat An-Nisa ayat 36 dan 37. Karena siapa yang atau mendengar dibacakan ayat suci Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangan bicara, kalau bisa kita ucapkan Allahu Akbar Ibu, atau Allah gitu aja Ibu. Mari sama-sama kita dengarkan. Tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 36 sampai dengan 37. Aku rindu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba. Allah. Wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba. Allah. Wal
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Allah. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. الذين يبخلون ويأمرون Ustazahnya udah datang, udah di sebelah, jadi nanti di sini langsung kata-katanya diperpendek. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Yaitu orang-orang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membaca akan mendapat kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Shah. Padanya dipersilakan tafadhol alaihi masyhura. Udah datang.
Tersuruh singkat katanya sekalian doa juga. Ada datang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bu, duduk dulu ya Bu ya. Sambutan Ketua DKV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas ya? Bunda tadi udah 10.000-nya udah dikasih ya? Udah bawa itu voucher ya? Udah ditukar belum? Oh berarti udah dapet tuh. Harus salamnya, jawaban salamnya lebih kenceng lagi ya. Diulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berarti sarapannya udah ada masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Haji Hasnil dan Bunda Lis yang ada di dalamnya, sebagai pimpinan Yayasan Bait Al Hasan yang saya hormati Ketua RW 19 dan Ibu RW Ganteng mana? Yang saya hormati Ustaz Ilyas, yang saya hormati para asatidz, para asatidzah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita hari ini Ustazah Siti Fathiah Khatib LCMA. Selamat datang Ustazah di Masjid Al-Ikhlas Bilada Kotor, masjid yang selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin senantiasa bersama berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian bulanan yang hari ini temanya memuliakan tamu dan tetangga. Pokoknya kalau pulang dari sini sudah tahu kalau ada tamu caranya gimana melayani, dengan tetangga caranya bagaimana bersilaturahim. Mobil khusus yang dari Parung ini berapa Fortuner hari ini yang datang? Berapa Bu? Ada 3, 4? Oh 1, alhamdulillah. Ada perwakilan dari Parung. Batu Tapak ya Bu ya? Kayaknya hampir tiap hari saya lapak di sana sekarang lagi. Alhamdulillah, selamat datang ya Ibu. Mudah-mudahan hari ini kajian kita makin menambah pemahaman kita tentang ajaran Rasulullah SAW. Makin kita mengerti bagaimana menyikapi atau memperbaiki akhlak kita saat kita bersilaturahim dengan tamu dan tetangga. Jangan sampai selama ini kalau ada tamu lebih banyak majunya kita daripada senyumnya. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana pemaparan lebih detail lagi oleh guru kita nanti Ustazah Fathiah Khatib. Dan bagi ibu mungkin yang ada pertanyaan, ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal, bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk ada sesi tanya jawab. Ini harusnya tugasnya Ustaz Ilyas ini harus bisa mengatur sedemikian rupa ya Ustaz ya. Baik. Dan juga terima kasih banyak kepada Yayasan Bait Al Hasan, khususnya Pak Haji dan Ibu Bunda atas supportnya yang luar biasa untuk kegiatan kita hari ini. Ibu-ibu majelis talim yang hari ini seragamnya mirip sama saya. Nggak tahu nih yang ikutin saya apa ibu ikutin saya gitu ya. Pokoknya hari ini agak-agak mirip lah, ya, agak-agak mirip lah, agak coklat-coklat dikit walaupun saya agak kemerahan. Ya. Terima kasih ya Bu atas supportnya yang luar biasa. Walaupun hari ini kelihatannya terbagi ya, terbagi, ada yang hari ini ikut ngurusin kepanitiaan di masjid, ada yang hari ini kemudian bergabung di atau di GBK atau di JIS. Ya. Pokoknya yang penting semua niat kita kebaikan pasti diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon maaf jika pada acara kita hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan, ada mungkin yang khilaf dari apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu mungkin maksimal yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu dan panitia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rahmat, kemudian kita kembali juga membawa
pengetahuan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus Doa. oh sekalian doa. Kalau doa saya harus dulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معروما وتفرقنا تفرقا محروما. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan berkumpulnya kami hari ini di masjid yang kami cintai ini menjadi berkumpul yang mendapat berkah dan hidayah-Mu ya Allah. Curahan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berpisahnya kami dari jamaah kami hari ini senantiasa mendapatkan hidayah dan berkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan ilmu yang kami dapat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami amalkan setiap hari untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu berbenah diri menjadi taat dan takwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah, dan akhiri hidup kami dalam kondisi husnul khawatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jazaa pada guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Shah. Mudah-mudahan doa yang dibacakan dan dibacakan tadi mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita sambut kedatangan guru kita Ustazah Siti Fathiah Khatib LCMA. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fil masjid Al-Ikhlas Bunda. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di acara selanjutnya Bunda. Sekali lagi inilah tempat kami Masjid Al-Ikhlas, rasanya sederhana. Mudah-mudahan Bunda bisa menghadiri Bunda. Hadirin wa hadirat, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Siti Fathiah Khatib LCMA. Mari kita dengarkan dengan seksama. Untuk sekedar informasi aja Bu Bunda, bahwa di sini setiap Ahad pagi ada pengajian.
Nanti itu ibu yang hadir, insya Allah itu nanti hadiahnya 1 paket umroh. Oh, Masya Allah. Itu ibu-ibu atau bapak-bapak silakan ajak keluarganya, anaknya, sanak famili. Nanti tim kami akan mengabsen. Itu nanti siapa yang paling hadirnya paling banyak, itulah yang kesempatannya yang akan mendapatkan hadiah umroh untuk 1 orang. Ya. Ajak ya Bu, pagi-pagi Ahad pagi ba'da subuh kita ikuti kajian setiap minggu Ahad pagi ba'da subuh. Ya. Ibu, mari sebelum Bunda memberikan tausiah sedikit akan kami sampaikan biodata Bunda. Mohon izin Bunda, mohon maaf kalau ada penyebutan kata yang salah. Biodata Ustazah yang bernama Hajah Siti Fathia Khatib LCMA, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1968. 21 April ada yang tahu? Oh, lahiran Raden Ajeng Kartini. Mudah-mudahan beliau menginspirasi kaum wanita. Amin ya rabbal. Riwayat pendidikan SDN Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. SLP dan SLA Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. S1 University of the Punjab Lahore Pakistan. S1 International Islamic University Islamabad Pakistan. S2 Salafiyah University Faisal Abad Pakistan. S2 International Islamic University Islamabad Pakistan. Dan pengalaman dan aktivitas beliau sangat penuh. Ini kalau saya sebutin nggak cukup waktunya ya Bunda. Sedikit aja sejelas ya Bunda. Yang pertama adalah beliau fungsionaris IMWU atau International Muslim Women Union Chapter Indonesia. Lalu fungsionaris Persatuan Sarjana Muslimah Indonesia Al-Majlis Al-Alami Lil Alimat Al-Muslimat, dan fungsionaris pimpinan Pusat Wanita Islam, dan berbagai narasumber di TV atau media elektronik dan cetak dan sebagainya, baik di TV One, televisi, Trans TV, beliau sudah tidak asing lagi. Ya, terus ada juga yang penting ini untuk bagi anak-anak atau yang ingin menikahkan remajanya atau anak-anak, bisa konsultasi ke beliau tuh. Juga dia menjadi narasumber dan kajian tafsir Al-Huda Jakarta Timur, dan konsultasi pernikahan dan keluarga muslimah, dan safari dakwah di Jabodetabek dan berbagai wilayah Indonesia. Dan juga beliau menjadi narasumber diskusi talkshow, bedah buku, ceramah kajian Islam, intensif di kantor pemerintahan, BUMN, perusahaan kampus, majelis taklim, masyarakat umum, dan lainnya gitu. Jadi cukup udah ya, banyak sekali perjuangan Bunda dakwahnya nih. Mudah-mudahan kita doakan Bunda Ustazah Siti Fathia Khatib LCMA, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, dan jangan bosan memberikan ilmu untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matallahu bi kulli ulumi wa kamsalin fid darain. Amin ya rabbal alamin. Itu selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiahnya yang akan disampaikan kepada beliau. Fadhil alaihi masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Bapak Yusuf Shah, Ketua DKM. Saya boleh kenalan Pak? Oh iya, masih muda ya Pak. Istri ikut di mana Pak? Oh iya. Dan yang kita hormati pula Bapak Rasno sebagai Ketua RW 09 dan Ibu Yati. Bapak Rasno, Ibu ikut tadi ya. Nah, seperti kakak adik ya wajahnya ya, jodoh. Dan yang kita hormati pula
Bapak Hasnil dan Ibu Lis sebagai pembina Yayasan Baitul Hasan, Bait Al Hasan. Tadi udah ngobrol sama Ibu ya Bu, sehat selalu insya Allah semuanya. Begitu juga jamaah MT Al Ikhlas yang hari ini luar biasa. Dari jam berapa Ibu duduk di sini? Jam 9, ke salonnya jam berapa? Anugerah yang luar biasa, dengan izin Allah bisa menatap wajah ibu-ibu solehah yang keren, yang luar biasa juga. Padahal nih hari libur ya Bu, hari libur enaknya ngapain? Ada yang tidur, ada yang nyuci, ada yang kejis ya Bu ya. Alhamdulillah yang hadir hari ini, semoga semuanya Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh atau solehah. Ada sendiri enggak? MC-nya sendiri enggak nih? Udah ada. MC-nya udah ada. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamunya. Hari ini panitia menyediakan tema yang luar biasa, bagaimana memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Kalau laki-laki tamunya tidak terlalu banyak, perempuan tidak suka kalau suaminya mendatangkan tamu banyak. Kenapa? Karena yang repot siapa Bu? Bapak tinggal ngundang-ngundang gitu ya. Ini terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istriku nggak suka kalau bawa tamu. Jika suaminya bawa tamu ke rumah, istriku tidak suka. Kenapa? Barangkali repot." Ibu-ibu itu, saya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kesehariannya itu biasanya ngapain? Ngemil, ngemol, ngomel, 3 iseng hadir di pengajian, ngemil dia. Capek akhir pekan ngemol, kemana ke Pak, cuci mata ke Pak gitu ya. Nanti kalau udah capek ngomel. Nah, gitu. Kalau bapak-bapak paham tentang kebiasaan para ibu, maka bapak-bapak akan sayang sekali sama ibunya. Dia akan perhatian. Namun qadarullah, ketika bapak membawa tamu, terkadang ngobrol sama suaminya berkurang. Kenapa? Bapaknya asik ngobrol sama tamu, sehingga ibunya bolak-balik, nih tamu belum pulang juga. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, titip salam untuk istrimu. Besok kami akan datang ke rumahmu, tolong perhatikan apa yang kami bawa saat kami datang dan apa yang akan kami bawa saat kami pulang dari rumahmu." Akhirnya disampaikan kepada istrinya, "Bu, besok Rasulullah dengan para sahabat akan datang. Beliau pesan tolong perhatikan apa yang mereka bawa. Tolong perhatikan apa yang mereka bawa saat mereka datang dan apa yang mereka bawa saat mereka pulang." Oke, kata ibunya. Datanglah. Ini speakernya nggak mau diajak ke kiri. Jadi kalau ke kiri mati dia. Bunda. Jazakumullah. Ini masih boleh diajak ke kiri. Kesian kalau saya ke kanan terus nanti ada yang cemburu. Jadi ketika Rasulullah dengan para sahabat datang, diperhatikan ini sama istrinya. Mereka seakan-akan membawa daging, membawa buah, membawa makanan yang luar biasa banyaknya. Padahal tamu-tamu itu tidak membawa apa-apa. Apa maksudnya? Tamu datang ke rumah itu membawa rezeki.
Jadi kalau ada tamu datang, alhamdulillah ada yang bawa rezeki. Walaupun tamu kita enggak bawa apa-apa. Kita terkadang kalau tamu datang kita bilang, ya. Inilah alamat lama nih. Apalagi kalau tamunya bawa koper. Ya nginep ini mah nginep ini ya. Padahal belum tentu dia nginep, tapi kita udah juteknya luar biasa. Berapa lama di sini, lagi repot gitu kan. Padahal dia bawa koper belum tentu nginep. Ternyata ketika istri sahabat ini melihat Rasulullah dan para sahabat datang, seakan-akan mereka bawa daging, bawa buah, bawa rezeki yang luar biasa. Terdiam dia. Ketika Rasulullah dengan para sahabat pulang, diperhatikan lagi sama istri sahabat itu, seakan-akan mereka membawa ular, membawa kalajengking, membawa penyakit dari rumah kita. Setelah tahu ternyata demikian hebatnya seorang tamu datang ke rumah kita, istri sahabat ini terdiam dan tidak protes lagi kalau ada tamu datang. Kalau ibu-ibu di sini kan nggak pernah protes ya Bu? Enggak. Di sana Bu yang di Rawamangun tuh, aduh jangan di rumah saya deh. Arisannya jangan di rumah saya, di rumah Bu Fulan aja yang rumahnya gede gitu. Itu kalau di Rawamangun. Di sini nggak ada yang begitu. Kalau udah tahu begini, alhamdulillah tamu datang bawa rezeki, maka kita akan menawarkan diri. Atau mohon maaf Ibu, kalau rumah kita merasa kecil, oke, di rumah fulanah konsumsinya saya yang masak, nggak apa-apa. Kenapa banyak yang tidak mau kedatangan tamu? Karena repotnya kan Bu, repotnya, capeknya, belum lagi kalau tamunya lama banget. Maka diatur dalam Islam Bu, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada rambu-rambu menjadi tamu. Di surat An-Nur ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita melihat Al-Quran, Al-Quran itu punya cara manggil hambanya. Ada ya ayyuhalladzina amanu, berarti khusus untuk orang beriman. Ada ya ayyuhan nas, berarti semua manusia dipanggil. Ada ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Qul ya ayyuhal kafirun, itu untuk orang kafir. Untuk tamu, nah kalau kita mau berkunjung ke rumah saudara kita, Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Beda nggak Bu orang beriman dengan orang Islam? Kalau Islam sama iman dibarengin ayatnya, Islam sama iman beda. Tapi kalau dipisah, bisa jadi yang dimaksud iman adalah Islam atau Islam adalah iman. Nanti kita tengok Bu di surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi di ayat itu kata Allah, umat Islam itu ada 3 level. Ada 3 tingkatan. Ada yang ya anak kelas 1 gimana Bu? Anak kelas 1 kan baru belajar tuh Bu. Islam betul, tapi sayangnya dia menzolimi diri sendiri. Apa arti zolim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ketika tamu datang, dia tidak berkehendak untuk menerima. Walaupun ada Bu, nanti kita akan ketahui tuan rumah berhak menerima tamu atau menolak tamu boleh. Apalagi kalau tamunya tidak diundang. Apalagi kalau tamunya troublemaker. Apa troublemaker? Bikin masalah. Boleh tuh Bu. Atau suami pergi, kemudian dia pesan sama istrinya, Bu, saya mau dinas luar. Selama saya dinas luar, jangan masukin siapapun ke rumah. Itu istri harus taat. Sekarang, di zaman sekarang, suami dinas luar, istrinya pada telepon mantannya. Roy, datang cepetan, suami berangkat. Itu di Jakarta. Tangerang di sini nggak ada ciputan ya. Ini maksudnya apa, daerah apa nih?
Tangsel, orang Tangsel mah atuh solehah. Bapak pergi aman Pak, bapak pergi aman, aman. Malah bahagia banget. Alhamdulillah akhirnya pergi juga tuh bapak. Jadi ternyata anak kelas 1 baru belajar Islam, dia termasuk tipe yang menzolimi diri sendiri. Kalau anak sekarang bilangnya Islam KTP gitu. Dia tidak sholat, waktunya sholat tidak sholat, waktunya puasa dia tidak puasa. Anak baru gitu. Terus ada naik ke kelas 2. Apa kelas 2? STMJ. Kata Allah wa minhum muqtasid. Ada kelompok nomor 2 yang 50-50. STMJ apa? Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau lagi solehah ada tamu, ya Allah gitu Bu. Itu lagi solehah tuh Bu. Kalau lagi tolehah gimana? Masya Allah Bu. Itu jilbabnya beli di mana? Perempuan gitu ngeri. Baju ditanya, tas ditanya, semuanya ditanya sama ibu. Jutek ngerti ya Bu ya? Judes, julid gitu. Tapi kalau lagi sayang sama tamu, Masya Allah. Sama suami sayang. Tapi kalau lagi datang tolehahnya, drakor yang dia sayang. Drama Korea Bu, ya Allah. Dia bandingin antara suami dia sama pemain film, ya kalah Bu. Kalau aktor kan Bu hidungnya takabur, mancung hidungnya. Suami kita tawadu hidungnya. Dibandingin kalah lah suami kita. Maka kalau kita boleh jujur, itu karena hidup tidak boleh dikomparasi, tamu nggak boleh dibanding-bandingkan gitu Bu. Termasuk pasangan tidak boleh dibandingkan. Kenapa? Ketaatan kita, sayang kita suka berkurang kalau kita membandingkan pasangan yang di rumah dengan yang di luar. Ibu kan hari ini cantik banget coba. Di rumah kayak begini nggak Bu? Enggaknya jujur banget, enggak. Memang di rumah kayak apa Bu? Oh dasteran. Pantes bapak-bapak pada komentar, ibu ya Allah kalau ke pengajian cantik seperti ratu. Di rumah kenapa kadang-kadang kayak pembantu? Malam-malam kayak hantu. Pakai masker. Dasternya banyak lubang angin. Kalau lubang anginnya di belakang ngeri. Kayak sundel bolong nanti. Sebetulnya boleh Bu perempuan pakai daster tapi yang agak cakepan dikit. Kalaupun ada lubang angin dari tokonya udah ada lubang anginnya. Bukan karena kesetrika, bukan karena nyangkut. Ini udah lapuk masih dipakai aja ya Bu ya. Kancing copot atau dibetulin. Kancing copot pakai peniti gede banget penitinya. Suami nyium ketusuk peniti. Ya Allah. Itu tuh yang nomor 2 begitu. STMJ sholatnya terus, maksiat masih jalan. Kita khawatir kita di nomor 2. Ya kan Bu? Orang nomor 2 itu kelas 2 nih Bu. Kalau kelas 1 kan masih belajar tuh Bu. Kelas 2 udah mendingan lah dikit gitu. Kita apakah sudah levelnya tinggi di kelas 3 atau masih di kelas 2? Kelas 2 itu masih sekali-kali nggak sholat gitu. Allah juga tahu nanti dikodok deh. Nah, kalau kelas 3 itu Bu udah naik nih Bu. Kata Allah wa minhum sabiqun bil khairat. Udah berlomba-lomba bikin kebaikan. Ini kalau kita lihat di surat Fatir. Ibu jangan kaitkan dengan paslon, beda jauh. Ya Bu, kalau di Jakarta nih saya nggak boleh main tangan nih Bu. Di perkantoran nggak boleh main tangan, di sini boleh main tangan nggak sih Pak? Jadi mati gaya kita mau begini susah gitu ya. Nah kalau kita pikirkan ayat ini, betapa kita pernah di kelas 2 tapi kan pengen naik ke kelas 3. Orang kalau belajar kita maklumi, kalau udah sering ngaji mendingan, kalau udah lebih sering ngaji dapat paket umroh coba. Kemudian apa Bu? Setiap ada hal yang baik dia akan melakukannya nomor 1. Ada tamu dia yang pertama datang, pertama servis. Ada yang butuh dijenguk dia orang yang pertama. Kita perhatikan Abu Bakar As-Siddiq.
Dikumpulin pengajian begini Bu. Ditanya sama Rasulullah, siapakah di antara kalian yang semalam sholat tahajud? Angkat tangan semua. Saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa yang semalam tahajud juga hatam 1 kali Quran? Mulai berkurang Bu. Kita udah gugur tuh Bu. Hatam 1 kali. Abu Bakar masih begini Bu. Kemudian ditanya lagi, siapa yang salat tahajud juga hatam 1 kali juga, menjenguk orang sakit? Mulai berkurang tuh Bu. Abu Bakar masih begini. Terakhir, siapa yang tahajud juga, hatam juga, jenguk orang sakit juga, sedekah juga, hanya Abu Bakar yang begini. Yang lain tertunduk, ya Allah, Abu Bakar terus yang menang. Apa kata Umar? Next, berikutnya saya insya Allah akan melebihi Abu Bakar. Kentongan jihad berbunyi tong 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 tong. Utsman sudah membawa 1/3 perniagaannya, hartanya sudah dibawa. Beliau bilang, ya Rasulullah, kita jadi jihad, jadi 1/3 hartaku untuk jihad fisabilillah. Datang Umar, aku setengahnya. Abu Bakar datang lagi. Kita jadi jihad ya Rasulullah, jadi seluruh hartaku untuk jihad fisabilillah. Kata Umar, dia lagi. Maka Abu Bakar Ibu kalau sholat Bu, fokus, khusyuk. Cuma pernah ada burung masuk ke masjid, bulunya bagus gitu Bu. Ini burung bulunya bagus banget, nggak khusyuk tuh Bu. Langsung bilang apa? Celaka. Hari ini sholatku tidak khusyuk. Kita kan nggak khusyuk tiap hari ya Bu ya. Sekali khusyuk malah lupa. Ini kedua apa ketiga. Kemarin waktu nggak khusyuk nggak lupa, kenapa pas khusyuk lupa? Maka ketika kita ingin sekali di level yang bersegera dalam kebaikan, termasuk di dalamnya kalau ada tamu gitu, servis. Kenapa? Ada pahala di sana. Terus ayatnya apa? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk ke rumah saudaramu sebelum istiqnas. Apa istiqnas Bu? Izin. Itu etika kalau kita mau bertamu, izin. Ting tong gitu Bu. Atau tok 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 tok, assalamualaikum. Nah itu istiqnas itu. Jangan kita mentang-mentang udah kenal Bu, masuk nyelonong. Udah nggak? Istiqnas nomor 1. Yang kedua apa? Wa tusallimu ala ahliha. Ngucapin salam. Terus ngetoknya berapa kali? 3 aja Bu. Tok tok tok, tunggu. Mungkin dia baru denger. Yang kedua, tok tok tok, mungkin dia lagi siap. Apalagi kalau datangnya pas waktu sholat, tunggu kira-kira dia sholat 4 rakaat asar misalnya. Tunggu. Maghrib tunggu dia 3 rakaat sholat. Isya tunggu sampai dia selesai 4 rakaat. Nanti yang ketiga baru ting tong, itu penentuan tuan rumahnya mau menerima kita atau tidak. Kalau sudah 3 kali ting tong, tunggu. Ting tong, tunggu. Nah, terakhir penentuan. Ting tong, tunggu. Kalau dia bilang waalaikumsalam, berarti dia menerima kita. Kalau udah ting tong ketiga dia tidak membukakan pintu, apa kata Rasulullah? Pulanglah, pulang. Nggak usah dirumpiin tuan rumahnya. Astagfirullah, mentang-mentang orang kaya, ya Allah. Kita mau datang nggak dibukain pintu. Cukup ayat Allah jadi panduan kita. Kenapa? Boleh jadi tuan rumah lagi capek, nggak pengen terima tamu. Boleh jadi dia lagi berantem. Ya kan Bu? Rumah tangga itu kadang-kadang berantem Bu, karena setan bermain di rumah kita. Ini saya perhatikan Ibu, wajahnya wajah bermasalah semuanya nih. Ada yang pengantin baru di sini? Ada yang pengantin baru, ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 20 tahun gitu ya. Ada yang baru berantem tadi pagi. Mau ngaji berantem dulu kan pengantin baru. Jadi ketika dia tidak berkeinginan menerima kita, hargai. Kenapa? Boleh jadi dia sedang bermasalah atau sedang sakit, tidak ingin
diganggu, maka dia tidak menghendaki kehadiran kita. Kalau Rasul bagaimana? Meminta kita untuk pulang. Ini etika yang mau datang. Terus apa selanjutnya? Rasulullah, Bu, mohon maaf, kalau ngetok pintu gini nih, Bu. Tok tok tok, terus badannya miringin pintu. Gitu ya, Bu, nyampingin pintu atau membelakangi pintu. Umat Nabi Muhammad terlalu kreatif, tok tok tok, nggak ada tuh, ngintip di kaca tuh, ngintip di gerbang. Pernah begitu, Bu? Apa gunanya bel kalau mata masuk duluan? Maksudnya mencet bel biar tuan rumahnya siap-siap. Sekarang kalau bapak ngintip, istrinya belum pakai jilbab, lagi pakai tank top. Kaget nanti, astagfirullahaladzim, ya Allah ternyata istrinya pulang cantik ya, beda banget sama yang di rumah gitu. Atau ibu-ibu ngintip, ya Allah suaminya Bu Inta sispek gitu. Suami saya one pack. Dibandingin lagi kamu. Makanya kenapa mencet bel biar yang di dalam siap-siap. Jika mata kita masuk ke dalam sebelum dapat izin, dosa kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih tahu sama kita, palingkan badan kita. Jadi tingtong beliau gini, Bu, miring atau membelakangi pintu. Itu diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemalu, tidak mau matanya masuk ke dalam rumah sebelum tuan rumahnya mengizinkan. Kalau kita terlalu kreatif sih, Bu, wih sofanya baru, ya Allah, kulkas dibacain semua barangnya sama kita. Kata Rasulullah tidak boleh melakukan itu. Lanjut apalagi, kalau tok 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 ditanya siapa, jangan jawab saya, bilang siapa? Bu Fatia. Rasulullah pernah marah, Bu. Siapa? Man? Ana. Kata sahabat, man? Ana tuh saya. Kata beliau, ana man gitu. Saya, siapa kamu tuh? Kan kita bukan orang terkenal ya, Bu. Kalau gubernur ataupun presiden atau mungkin anak kita paham suaranya. Kalau kita teman biasa, jangan sok kenal, sok dekat. Jangan menganggap bahwa kita terkenal sehingga suara kita orang harus paham. Tidak. Termasuk telepon juga sama. Siapa ya, Kak? Mbak Adel misalnya kan gitu. Ada yang siapa ya, Kak? Ibu Fatia lupa, yang dulu ketemu di Tangerang. Iya siapa? Kan banyak orang Tangerang, Bu. Ibu lupa, tapi siapa? Itu buang waktu tuh, Bu. Langsung tamu pun demikian. Jadi bagaimana? Dijawab dengan nama. Itu kalau kita berkunjung. Terus bagaimana juga kalau misalnya ada undangan. Dia bawa temen tuh izin tuh, Bu. Yang diundang 1 orang, dia bawa anaknya ada 7. Dibawa semua, izin. Kenapa? Boleh jadi dia nggak suka kalau kita membawa banyak orang. Nah itu kalau kita mau berkunjung. Terus kalau kita jadi tuan rumah bagaimana? Kalau kita jadi tuan rumah penampilan harus rapi, duduk, silahkan gitu. Kalau bisa nih air putih sudah disediakan. Jangan sampai kita lagi ngaji, alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sebentar ya, saya 1 juz lagi, ya Allah 1 juz lagi, Bu. Ya ngaji aja 1 juz lagi, Bu. Akhirnya tamunya apa? Bu, saya pulang dulu ya, mau ngapain? Mau minum, aus. Tamunya pulang dulu minum, balik lagi ke rumah kita, karena kitanya tidak menyediakan air. Saya punya orang tua, almarhumah itu pandai sekali membahagiakan tamu. Jangankan tamu, kami kalau pulang dari pesantren, Bu, ini biar ibunda saya dapat royalti. Beliau tuh terbiasa kalau anaknya pulang dari pesantren tuh tepuk tangan. Anaknya datang, mantunya datang tuh beliau terbiasa tepuk tangan. Anak ibu datang gitu, Bu. Kita berbunga-bunga. Pantesan ibu kok perasaannya seneng, ternyata anak ibu datang. Itu tutur kata yang luar biasa yang beliau contohkan kepada kami. Pernah suatu hari mantu pertama datang, Bu.
mantu pertama itu pernah ngasih bahan. Jadi rumah kami tuh agak jauh ke jalan. Jadi kalau ada tamu bisa kelihatan dari jauh. Ibu saya lagi nyapu. Saya bilang, Bu, kakak ipar datang. Yang mana? Yang pertama. Beliau masuk, Bu, langsung ganti baju yang dari mantu pertama. Dipakai langsung nyapu lagi, Bu. Jadi ketika mantu pertama datang, yang dia lihat adalah ibunda saya pakai baju yang dari beliau. Begitu ingin menyenangkan tamu. Pernah lagi rebahan, Bu, kakak ipar datang. Yang mana? Yang kedua. Beliau ganti baju dari kakak ipar yang kedua, Bu. Terus rebahan lagi gitu, Bu. Jadi ketika beliau datang, seneng kan, Bu, mantunya, Bu, mantu perempuan itu pas seneng semuanya, Bu. Gitu. Karena kan ibunda saya lagi pakai baju dari dia. Dan itu saya perhatikan, Bu. Jadi setiap tamu datang, beliau akan cari hadiah yang diberikan dari tamunya, Bu. Bahkan beliau bilang apa, Fat? Kalau dapat hadiah dari siapapun, pakai ya. Menyenangkan orang yang memberi itu sedekah. Menyenangkan orang yang memberi itu pahala. Jadi selalu, Bu, menantu sampai bilang ke saya apa? Fat, hari gini tuh punya ibu mertua yang sedemikian ramahnya itu susah. Saking susahnya, Bu, beliau termasuk yang jarang marah. Kenapa? Ingin membahagiakan tamu. Jika jamaahnya datang, bawa kue, itu langsung dibuka, diiris, ya Allah, enak banget gitu, Bu. Langsung dimakan saat itu juga ketika tamunya masih ada. Betapa pandainya beliau membahagiakan tamu. Air putih itu dibiasa. Mau minum apa gitu. Beliau orang Betawi asli. Kalau nyapa tuh kan orang Betawi pakai ujungnya, Bu. Dari mana gitu. Dan itu beliau lakukan kenapa? Karena beliau tahu semua tutur kata kita yang indah ketika menservis tamu, menyapa tetangga, bagian dari sedekah. Tetangga lewat semuanya disapa. Mau kemana? Mau ke pasar. Hati-hati gitu. Saya bilang, Ibu gak capek semua orang lewat disapa? Apa jawaban beliau, Bu? Fat, Ibu tidak bisa bersedekah dengan harta Ibu yang terbatas. Tapi Ibu ingin sedekah lewat tutur kata Ibu kepada setiap orang. Ibu sehat gitu. Disapa sama beliau. Kenapa? Pengen dapat pahala dari lisan yang Allah berikan. Fat, Allah ngasih lisan gratis. Apa susahnya membahagiakan mereka? Apa susahnya menyapa mereka? Sapa mereka. Jadi ternyata orang tuh udah kenal, Bu. Bu Haji, pamit. Iya, lu tamu sedemikian rupa. Jangankan tamu, anak dan mantu saya diservis seperti itu. Terus bagaimana kalau nginep? Ya dimasakin. Tapi biasanya dibatasi 3 hari. Setelah 3 hari ke pasar sendiri, Bu. Masak sendiri. Dulu ada tamu di Salafus Soleh. Ada tamu datang. Pesan Rasulullah begini, Bu, jangan datang ke rumah seseorang yang membuat kamu berdosa. Sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah SAW? Maksudnya, kata beliau, jangan bermalam di rumah seseorang yang ekonominya sempit. Jangan menyusahkan tuan rumah. Bisa dipahami, Bu, kita kalau bermalam, kalau kita nginep, perhatikan kondisi ekonomi dia. Jangan sampai ya dia nggak paham banget apa ya kita lagi nggak punya apa-apa gitu kan, Bu. Ya nginep lagi, ya Allah, masak apa lagi nih kita. Mudah-mudahan sore ini pulang, nginep lagi, Bu. Dia bingung masak apa, dia nggak punya uang. Maka pesan Rasulullah, jangan kamu datang ke rumah seseorang yang bikin dosa. Yang tuan rumahnya jadi bikin dosa. Nah, suatu hari ada seorang anak tidak bisa makan apapun. Tiba-tiba tamu datang. Ayah ada tamu. Oh ya, langsung ibunya suruh beli lauk ke pasar. Masaklah ikan. Anaknya ngintip, Ibu hordeng tahu ya. Dulu kan kalau rumah tuh pintu ada hordengnya. Diintip dari bawah. Bu, tamunya makannya banyak, sabar nak. Nanti ikannya kan ada sebelahnya lagi, masih ada dagingnya. Diintip lagi, ternyata dibalik. Ya Bu, ikannya dibalik, Bu. Jadi kita kalau mau datang ke rumah seseorang,
Yang mohon maaf ya Bu, yang kondisi ekonominya kurang, bawa lauklah dari rumah atau beli. Teteh jangan masak ya, kita bawa lauknya, teteh masak nasi aja, gitu Bu. Pulang kampung pun sama Bu. Pulang kampung itu usahakan tidak merepotkan orang di kampung. Teh, saya transfer gitu Bu. Saya transfer, nanti tolong masakin ini rendang, ketupat, misalnya begitu Bu. Tapi kita udah transfer duluan. Jangan lupa teh, ketupat, rendang, pesmol, ya Allah banyak banget. Iga, sop iga. Dia nggak ngasih apa-apaan. Padahal yang didatangi adalah orang yang kurang mampu. Maka ada seorang pangeran hobinya berburu. Pangeran hobinya berburu, kemudian kemalaman Bu. Ada sebuah gubuk kecil, kata pangeran kita nginep di rumah gubuk ini saja. Tuan, kata ajudannya, ini kayaknya orangnya nggak mampu. Bagaimana kita bermalam di rumah dia? Gak apa-apa. Diketuk pintunya. Tok tok tok. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kata pangeran ini, saya boleh nggak nginep di sini? Dia tidak memakai pakaian kerajaan ya Bu, seperti orang biasa. Ibunya langsung, nih ibu-ibu nih pengumuman. Siapa malam-malam begini datang tuh, kata tuan rumahnya yang perempuan. Itu kayaknya orang jauh. Orang jauh kenapa sih dia nggak nginep di tempat lain aja? Kenapa nginep di rumah kita? Gitu kata ibunya. Kita kan nggak punya apa-apa. Dia orang miskin, tidak punya apa-apa kecuali 1 ekor kambing yang kurus. Cuman 1, itu hartanya dia cuma itu. Asetnya cuma itu. Kata suaminya apa? Bu, tapi tamunya wajahnya orang asing. Kayaknya orang jauh dalam perjalanan. Ya terserah, nggak usah dikasih apa-apa. Salah sendiri, kata ibunya. Kenapa dia mampir ke rumah kita? Tapi kan harus menservis tamu. Bapaknya mulai ngelirik kambing. Jangan lihat-lihat kambing, gitu kata ibunya Bu. Itu aset kita satu-satunya. Tapi akhirnya dimasak juga untuk menghormati tamu. Disediakan tamu, pangeran sama ajudannya makan lahap kan Bu, gulai kambing, diintip sama istrinya. Dia makan enak, itu aset saya satu-satunya, gitu kan. Besoknya si pangeran paham. Dia bilang sama ajudannya, ajudan tolong berikan 100 dirham buat tuan rumah. Buat apa tuan? Kata ajudannya. Buat beli kambing. Hah? Kambing kan 1 ekor paling berapa harganya? Apa jawab pangeran ini? Dia memasakkan buat kita 1 ekor kambing, tapi dengan seluruh aset yang dia punya. Karena dia cuma punya 1 ekor kambing. Kita mengeluarkan 100 dirham, tetapi di istana masih ada. Bisa dipahami Bu? Pahalanya itu bukan nilainya, bukan jumlahnya, tetapi berapa banyak yang dia punya. Akhirnya apa? Berikan kepada dia 100 dirham agar dia bisa membeli kambing lebih banyak lagi. Apa kata istrinya? Tuan, kok uangnya buat beli kambing? Memang kenapa? Kata pangerannya apa Bu? Saya dengar ibu sama bapak berantem semalam. Kata suaminya apa? Tuh, kita ngasih 1 ekor kambing, Allah ganti dengan ratusan kambing yang lain. Kalau laki-laki, logika yang bermain. Allah ganti, Allah ganti. Kalau perempuan, mohon maaf pakai perasaan. Aduh, nanti kalau anak kita nggak minum susunya bagaimana? Kalau dia nggak makan bagaimana? Itu perempuan. Memang dari sananya sudah seperti itu. Makanya kenapa dalam rumah tangga suami istri suka cekcok gitu ya? Karena kan laki-laki pakai logika, kita pakai perasaan. Ketika suami ngomong sesuatu, kita bilang apa? Ayah kalau ngomong pakai perasaan, kenapa sih nyakitin banget kalau ngomong gitu ya Bu? Tapi kata ayahnya apa? Bu, mikir Bu, mikir. Kita disuruh mikir, kan Bu sama bapak-bapak. Bapak-bapak nyuruh kita mikir, ibu-ibu nyuruh ngomong pakai perasaan. Makanya nggak ketemu. Coba kalau yang pakai akal Bu, logika, turunin sedikit ke perasaan. Yang perasaan naikin dikit ke logika. Itu komunikasi nyambung Bu, keren. Bapak bilang gini aja sama ibu. Bu, sambil dipijit-pijit pundaknya nih. Nah, Bu, ibu capek ya ngurusin anak-anak. Padahal dia lagi nyantai-nyantai saja. Tapi karena bapak menyentuh perasaan dia, ibu capek ya, makasih ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Gitu kan.
Padahal tadi dia lagi nyantai, lagi biasa-biasa saja. Tapi ketika bapak nyentuh perasaan dia, oh dia terharu sekali. Ibu mau hadiah apa? Sebagai hadiah ibu udah capek, udah ngurus anak-anak. Terserah papa aja. Itu coba. Karena dia disentuh hatinya. Sama kalau kita bilang ayah hari ini idenya keren banget. Ayah hari ini keputusannya bagus banget. Itu laki-laki termotivasi, merasa dihargai. Berapapun uang yang diberikan kepada kita, ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ayah. Kalau ditransfer, kirim tuh Bu, nih kan ditransfer dia WA, kita kirim tuh Bu. Ayah makasih, kirim pakai lope-lope. Atau pakai bibir yang mingkem ada, yang mangap ada kan tuh Bu. Gratis Bu ngirimnya. Terima kasih ayah, udah ditransfer berapapun. Masya Allah. Saya balik lagi, ibunda saya dikasih uang belanja berapapun, beliau selalu tepuk tangan. Alhamdulillah ya, terima kasih. Padahal yang diberikan tidak banyak, tapi tepuk tangannya itu, rasa bahagia itu benar-benar mensupport ayahanda saya untuk memberikannya lagi. Jadi sama halnya ketika kita menerima tamu, berapapun atau apapun yang dia bawa ya Bu, kita hargai. Jangan sampai kita buka, oh jeruk samaan yang di kulkas sama. Ah jeruk ya Allah gitu. Pas banget ya Allah. Makanya terkadang mohon maaf tetangga bisa jadi tamu kan Bu. Tetangga ini saya harus ngasih 2 nih Bu, tamu sama tetangga. Biasanya 2 kali, ini harus dibagi 2 nih. Tetangganya belum dapat nih Bu. Jadi tetamu karena dia raja kita Bu ya kita servis semampu kita. Tapi kalau kita bertamu, hindari 3 waktu. Jangan bertamu di 3 waktu. Kapan saja. Pertama setelah Isya. Ibu setelah Isya WA dulu, kabari dulu. Pak boleh nggak saya datang ke rumah, itu setelah Isya. Yang kedua sebelum zuhur. Jangan datang di sebelum zuhur. Karena waktunya panas, orang sedang buka-buka baju, pakai yang cuek-cuek kan Bu, tank top atau apa. Yang selanjutnya jangan datang sebelum atau setelah subuh. Karena dia biasanya ada yang habis subuh tidur lagi kan Bu. Itu diusahakan 3 waktu itu tidak datang. Selebihnya silahkan. Jadi kalau ke kamar anak-anak kita di 3 waktu itu ketuk pintu, tok tok tok. Kenapa boleh? Jadi anak kita lagi tidak berpakaian rapi. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu 3 waktu ini harus dijaga ini. Jangan berkunjung di 3 waktu setelah Isya atau sebelum dan sesudah subuh, dan yang selanjutnya waktu zuhur. Zuhur itu habis salat zuhur kita suka makan, gerah kan tubuh. Nah, banyak yang menanggalkan pakaian luar. Kita kan nggak pakai gamis terus gitu ya Bu ya. Bapak-bapak juga nggak pakai celana panjang terus gitu. Maka 3 waktu itu diusahakan. Sisanya saya ingin menyampaikan tentang tetangga. Ini dipakai buat ngobrol-ngobrol, tanya jawab atau tambah tetangga nih? Tetangga ada 3 macam. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Jika kita punya kerabat tinggalnya dekat sama kita, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai orang Islam, hak sebagai tetangga. Itu kalau rumah kita berdekatan dengan adik, kakak, om, tante, bude, pade, berdekatan, dia punya 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan kerabat, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Tapi kalau dia non muslim, maka dia punya 1 hak saja, yaitu hak tetangga.
Ibu lihat nih tetangga kanan kiri. Yang dimaksud tetangga mana? 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, dan 40 ke belakang. Banyak, satu kelurahan, satu RW mungkin ya. Kita nggak kenal semua tuh Bu. Jadi kalau kita punya rezeki, makanan yang kita makan, kirim ke tetangga. Kata Rasulullah apa? Walaupun kuahnya dibanyakin, masak sayur, kuahnya dibanyakin biar tetangga nyicipin. Apalagi yang aromanya menusuk, rendang. Kita makan rendang, tetangga cuma dapat aromanya. Masak jengkol, aromanya kemana-mana, tetangganya nggak dapat. Usahakan, gitu ya, usahakan kalau kita punya tetangga kiri kanan itu mencicipi masakan yang kita punya. Terus kalau kita pulang kampung, kirim tuh Bu. Ini oleh-oleh dari kampung, kemarin pulang kampung. Nah, itu. Tergantung adakah yang punya 3 hak, 2 hak, atau 1 hak. Kasih semuanya. Kenapa? Karena Aisyah bilang begini Bu. Aku pikir tetangga itu dapat warisan. Saking banyaknya Rasulullah bersabda tentang tetangga. Tetangga itu orang yang pertama bantu kita. Coba kita punya kakak dokter, ketika anak kita sakit yang bantu siapa? Tetangga. Kita punya saudara polisi, ketika ada pencurian, yang nolong pertama siapa Bu? Tetangga. Itu tetangga, jangan sampai tanahnya kemakan sama tanah kita. Jangan sampai apa kata Rasulullah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika kalian bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetanggamu nggak biasa tidur karena kelaparan, maka imanmu belum sempurna. Jadi dikatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, imanmu belum sempurna jika kamu bisa tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan. Kita pernah kan Bu, ini kalau Villa Dago nempel-nempel nggak? Nempel ya rumahnya Bu. Kita nih lagi tidur Bu, ada anak kecil nangis terus. Ibu ketuk pintunya. Teh, Bu, kenapa si Dede nangis terus? Kita kasihnya kayu putih. Atau kita lihat, ibunya udah makan, iya nggak sempet coplokin telur Bu. Kasih nasi, boleh jadi anak ini cengeng nangis karena ibunya belum makan. Ibunya kalau belum makan nggak ada asinya. Bagaimana anak ini nggak nangis-nangis? Karena ternyata ibunya nggak ada asinya. Ketika kita tanya, udah makan Bu? Belum sempet. Dia bilang belum sempet, pada kita tahu. Jangan-jangan dia belum makan. Kita coplokin telur aja Bu, kasih kecap, kasih sambal, berikan dia makan lahap. Anak kecilnya akan dapat ASI. Kita ngasih makan 2 orang Bu, ibunya dan anaknya. Jangan sampai berisik banget sih tetangga, ya Allah anaknya nggak diurusin. Belum tentu. Kita suka terganggu kan Bu dengan tetangga, tapi tidak pernah mau tahu kenapa anaknya nangis terus. Kecil-kecil nih Bu, kita punya amal recehan. Kecil, senyum sama tetangga, kecil Bu, tapi jadi membukit kalau kita niatnya ikhlas. Kenapa? Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun. Boleh jadi yang kecil tadi mengantar kita ke surga. Tapi juga jangan menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Boleh jadi keburukan yang kecil tadi yang mengantar ke neraka. Karena Allah ngasih kita wajah yang sempurna. Kita bisa senyum, pertama sapa mereka. Assalamualaikum. Bapak sehat, Ibu sehat. Ibu tahu senyuman yang kita berikan kepada mereka dicatat sebagai pahala sedekah. Sedekah yang paling gampang adalah senyum. Yang penting ada temannya. Jangan senyum sendiri ya Bu. Nah, yang penting ada temannya. Apalagi selain senyum, sapa kan Bu, anaknya kenapa nggak bisa tidur kayak gitu Bu. Yang ketiga, kalau dia sakit tengok, kata Rasulullah. Hak muslim itu ketika saudaranya sakit ditengok. Terus bagaimana etikanya ini tangan nih Bu? Ibu pegang tubuhnya selama penyakitnya tidak menular.
Ibu pegang tangannya atau kakinya, doakan. La ba'sa tohurun insya Allah. Semoga penyakitnya tidak membahayakan. Sebagai penggugur dosa insya Allah. Dipegang, didoakan. Selama penyakitnya tidak menular. Jangan ditakut-takutin ya Bu. Berapa hari? Udah 3 hari. Kenapa sebabnya? Salah obat. Ya Allah, tetangga saya salah obat meninggal. Makin stres Bu yang sakit. Harusnya dia pulang sore itu, ini malah nggak pulang. Saya pernah menjenguk orang sakit. Teman saya salah ngomong Bu. Sakit apa Kak? Ini katanya overdosis atau gitu ya. Oh ya Allah gitu Bu. Tetangga saya overdosis meninggal gitu Bu. Itu temen harusnya pulang, nggak jadi pulang. Diteleponlah sama suaminya. Ustadz, Bu Fathia kemarin jenguk istri saya sama siapa? Kenapa? Enggak, istri saya bilang katanya tetangganya ada yang meninggal gara-gara overdosis. Akhirnya yang sakit ini diopname lagi Bu gitu. Jadi kita hibur Bu. Iya Allah, walaupun sakit cerah ya. Insya Allah ya cepat sembuh gitu. Insya Allah. Itu kenapa tetangga kalau sakit, ibu tahu doanya seperti malaikat. Orang sakit doanya seperti malaikat. Maka datangi, jenguk. Terus kalau misalnya nauzubillah ya Bu, ada keluarga yang meninggal, takziah, berbela sungkawa. Kalau dia minta nasihat, nasihati. Ini agak ngebut sedikit nih Bu, kalau temanya bercabang 2 nih Bu. Makanya bapak-bapak jangan pada buka cabang, terbagi nggak enak. Kesini belum, ke rumah yang sebelah belum gitu ya Bu ya. Kita aja pikiran bercabang nih, 2 materi aja buat saya udah bercabang Bu. Jadi saya nggak maksimal di tamu, tidak maksimal di tetangga, tapi ngejar waktu kan Bu. Nah, sisa waktu yang ada Ibu boleh tanyakan ke saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab hari ini. Kalau enggak bisa, nanti saya bisa kirim jawabannya ke Mbak Adel sebagai panitia. Harapannya apa? Hari ini kita bisa dapat ilmu bagaimana menservis tamu, bagaimana ketika kita bertamu. Dan insya Allah kita pun bisa memperbaiki hubungan dengan tetangga kanan kiri kita. Karena mendekati Ramadan, ingatkan sama-sama, kita berusaha ya Bu, di Ramadan ini semoga rezeki kita berkah, bisa berbagi dengan tetangga kanan, tetangga kiri ya Bu ya. Jangan bentuk permusuhan, jangan bikin permusuhan. Punya satu musuh aja udah nggak bisa tidur kita Bu, apalagi satu RT memusuhi kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Ini sebagai penutup Bu, di hari kiamat nanti semua orang akan menjadi saksi. Jika ada seorang hamba diazab, disiksa, tetangganya bisa datang, temannya bisa datang, keluarganya bisa datang mengatakan kepada Allah apa? Ya Allah, hentikan siksamu ya Allah. Hentikan azabmu ya Allah. Aku bersaksi, dia orang baik. Dia tetanggaku yang terbaik. Dia saudaraku yang terbaik. Ibu kalau ngaji tengok teman kanan, teman kiri, tengok kanan kirinya. Nanti cari Bu, kalau dia nggak ada di surga cari. Tanya sama Allah, ya Allah temanku yang ngajak ke pengajian mana ya Allah? Kok di surga saya nggak ketemu dia? Apa kata Allah? Oh temanmu ada di neraka. Jemput temanmu, jemput. Kenapa? Karena kita bisa hadir di sini diajak sama teman gitu kan Bu. Kita bisa bersedekah diajak tetangga. Kita diingatkan kebaikan oleh saudara-saudara kita. Cari mereka Bu yang pernah ngasih kita pencerahan. Jadikan kita bersaksi di hadapan Allah bahwa dia orang baik. Maka mengapa kita dianjurkan melakukan kebaikan, menebar kebaikan kepada siapa saja, berharap di hari kiamat nanti banyak orang yang bersaksi bahwa kita orang baik. Orang baik hisabnya insya Allah ringan. Maka keluar dari sini semoga Allah permudah kita menjadi orang yang baik, tetangga yang baik, tamu yang baik, dan bisa menservis tamu dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gak terasa jam 11 sudah.
Jika ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, ada Ustadz di sini bisa menambahkan. Saya kembalikan lagi pada PMC yang kondang, silakan. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jazaa. Nah, sebelum dibuka sesi tanya jawab, saya mau sharing sedikit saja boleh ya. Saya itu punya orang tua yang meninggal 2019. Entah kenapa. Ini untuk ibu-ibu dan motivasi buat saya. Ibu saya sebelum meninggal, apapun tukang jajan, tukang mainan, tukang apa yang lewat di depan rumah saya pasti diberhentikan. Tuh. Sampai saya menangis, boleh bukan? Menangis. Dan ibunda saya selalu menawarkan, "Abang, udah makan belum? Udah minum belum?" Tuh. Ketika itu lama-lama ibu saya meninggal 2019, tukang yang sering dikasih jajan atau makan itu datang kembali. Duduk singgah, saya yang menemui bunda. "Oh, silakan, dia numpang duduk ya Pak. Silakan Bapak. Mas ini siapa ya?" "Oh, saya anaknya ibu ini." Dia sambil ini, "Bapak, Mas, ibu yang suka ngasih makan saya kemana ya?" Saya sedih waktu itu. Ibu saya udah meninggal. Terus terkejut tukang itu sambil menangis bunda. Dengan tangisan seperti itu, tukang itu mendoakan kepada ibu saya. "Ya Allah," katanya, "saya selama berdagang puluhan tahun baru di sini kita menemukan seperti itu." Masya Allah. Makanya ini mudah-mudahan ibu-ibu, kalau zaman sekarang mungkin banyak orang yang takut ya. Berikan apapun yang kita bisa, sediakan tukang apapun, kasih minum. Di situ dia sambil minum sambil berdoa. Mungkin dia mau minum nggak punya uang. Di situ ibu saya didoakan sama tukang itu sedang menangis beliau. Mudah-mudahan saya juga doakan ibu lah. Mudah-mudahan ibu saya tenang di surganya, amin ya rabbal alamin. Boleh patung bunda? Boleh. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah Ustazah Fathia. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau menanyakan, silakan dibuka tanya sesi jawab. Ya, Ibu. Oh, ada. Ada yang mau nanya, Ibu? Kalau nggak ada yang nanya, Ustazah yang nanya, tapi harus jawab ya, benar. Saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipikirkan, nanti sakit pikirin pertanyaan. Oh, ada Pak Ero yang ganteng, Ustazah yang mau nanya. Silakan Pak Ero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada saya. Jadi ini kami mungkin mewakili pengurus juga ya. Oh, iya. Ini bahwa kami ini pengurus RW di lingkungan kerjanya sosial. Nah, pertanyaan saya adalah ketika karena tadi kan disampaikan bahwa ketika waktu-waktu tertentu kita harus bisa menolak tamu. Bahasa tamu di sini adalah tamu yang kalau pengurus ini kan warga juga tamu gitu ya. Artinya sikapnya seperti apa? Jika kadang-kadang ini bulan izin saya baru pulang kerja tengah malam, ada yang datang minta tanda tangan buat ngurus ABCD misalnya. Dan kadang siang gitu ya, habis tadi sudah sampaikan setelah sholat zuhur lagi pakai baju dalam saja gitu. Artinya baju santai di rumah, kondisi panas. Sikap saya seperti apa atau pengurus yang lain mungkin saya karena kadang-kadang teman-teman RT dan pengurus lain itu kadang-kadang ya itulah problemnya. Tapi ketika kita sikapi dengan ibadah, pastinya kita akan laksanakan itu. Tapi namanya emosi atau imannya lagi tidak bagus, kadang-kadang saya jadi "Mah, tolong bukain pintu dong, itu siapa?" Gitu ya. Wah, ini terjadi hal seperti itu ya. Sikap dari saya gitu atau teman-teman
yang lain itu seperti apa nih Bunda solusinya? Karena apakah kalau menolak itu kita dengar tapi benar-benar nggak dengar itu dosa nggak gitu? Waduh, mungkin itu saja dari saya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku ketika akan berkunjung. Sama halnya dengan curhatnya Pak RW. Pak RW curhat karena Pak RW manusia juga. Dulu ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, itu ada tamu nongkrong lama ngobrol-ngobrol di rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau kurang berkenan. Ditengok, aduh tamunya masih ada. Tapi beliau sungkan untuk menolak tamu tersebut begitu ya. Sampai turunlah di surat Al-Ahzab bahwa kalau kita kondangan atau datang ke rumah orang gitu, itu jangan lama-lama dan waktunya disesuaikan. Kalau Pak RW bisa nulis jamnya itu lebih bagus. Misalnya kita bisa menyiapkan jam sekian sampai jam sekian dan jam sekian sampai jam sekian, that's it. Sehingga di waktu-waktu terlarang Bapak bisa istirahat. Seandainya gitu ya, kan nggak apa-apa. Pak RW juga manusia juga butuh istirahat. Jadi nanti yang datang itu tahu, oh Bapak bisa ngasih tanda tangan di jam segini dan jam segini gitu. Kalau sudah tengah malam WA dulu gitu. Jadi WA-nya harus aktif berarti. Orang yang tidak aktif WA-nya harus aktif bahwa Ibu besok jam sekian insya Allah bisa. Jadi kalau misalnya kita nggak berkenan dosa nggak? Sebetulnya kalau di waktu-waktu terlarang kita tidak mau menerima tamu tidak berdosa. Ada yang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu, pelan-pelan aja Pak jawabnya Pak. Karena masih capek. Tuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu Pak. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi karena kita belum berkenan menerima tamu pada saat itu, kita jawabnya pelan-pelan saja. Tapi andaikan Bapak cantumkan timingnya, kapan bisa minta tanda tangan, nanti warga akan tahu jam berapa Bapak bisa ngasih tanda tangan. Misalnya jam segini kan Bapak di kantor nih, sore jam segini, jam 5 sampai maghrib misalnya demikian. Sehingga warga akan tahu persis kapan bisa datang ke rumah Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sosial ya Pak ya. Kalau kita bisa membantu meringankan urusan saudara kita, itu ada pahala di sana. Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ternyata tanda tangan Bapak ini bisa menyelesaikan masalah dia, apalagi penyakit dan seterusnya, maka tanda tangan itu akan mengantar Bapak ke surga. Itu pentingnya orang baik-baik jadi pejabat, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Kenapa? Orang baik-baik itu akan mempermudah urusan kita. Jadi kalau nyari menantu, Ibu cari menantu laki-laki, cari yang 3T, takwa, tampan, tajir. Amin. Tapi kalau cari mantu perempuan, cari 3S, solihah, sabar, cantik. Cantik fisiknya, cantik tutur katanya, cantik hatinya gitu Bu. Kenapa? Karena sesungguhnya Ibu, waktu kita itu dilihat dipantau sama Allah. Bapak misalnya jadi RT dipantau sama Allah, kita jadi ibu rumah tangga dipantau sama Allah. Nyari suami saja harus yang soleh, yang biasa sholat gitu kan Bu. Itu pemimpin di rumah, apalagi pemimpin yang lebih besar, RT, RW, lurah, presiden. Tolong perhatikan apakah dia sholat atau tidak. Pak RW sholat keren kan Pak, baru Pak RW soleh, gubernur, presiden soleh, Masya Allah.
tanda tangan kita, milihnya kita dimintakan tanggung jawab di hari kiamat nanti. Bukan hanya nyoblos, tidak, bukan hanya tanda tangan, tidak. Semua itu akan dinilai sama Allah. Bukan hanya duduk di sini, tidak Ibu. Kita sama-sama duduk, niat kita berbeda, pahalanya di mata Allah juga berbeda. Ada yang saya pengen dapat ilmu, ada yang saya mau ngaji biar dapat ketenangan. Karena Ibnu Qayyim berkata healing yang paling keren itu duduk di sini. Kita kan healing ke pantai, ke puncak, ke laut, ke hutan, kemana ya Bu ya healing. Kata Ibnu Qayyim, healing itu ada 3 tempat. Yang paling gampang ke sini, ke majelis ilmu. Ibu punya masalah sebesar apapun, coba datang ke majelis ilmu, lupa sementara. Makanya saking tenangnya banyak yang baca doa tidur. Di rumah nggak bisa tidur, pas datang ke pengajian pada baca doa tidur semua. Saking tenangnya. Itu healing yang paling gampang itu kesini. Baru nanti healing yang kedua, membaca Al-Quran atau mendengarkan orang baca Quran. Sedikit saya cerita, saya pernah di Pakistan 10 tahun. S1, S2 di sana, bahkan ketika Krismon saya sempat ngajar Ibu, ngajar TK, ngajar SD di AIMS. AIMS itu International School, bahasa pengantarnya Arab Inggris. Nah, suatu hari ada seorang wali murid datang, "Madam," gitu ya, "Madam Fatia bisa nggak jadi guru ngaji? Ini terkait Quran ya Bu." Saya bilang, "Bu, kan orang Pakistan banyak yang bisa baca Quran. Orang Pakistan banyak yang hafal Quran." "Oh enggak, berbeda," dia bilang. Orang Indonesia Allah kasih itu lidahnya fluent itu fasih. Lidahnya fasih menyebut Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya baru pulang haji, dia bilang. Ketika saya pergi haji, orang Indonesia baca Quran, suaranya bagus, makhrajnya bagus. Langsung saya berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, datangkan guru Indonesia ke rumahku." Mintanya di depan Ka'bah, guru orang Indonesia. Makanya dia bilang apa? Ketika saya ngambil rapat ketemu Madam, saya langsung minta Madam datang ke rumah saya, ajarkan anak saya. Dia punya anak 4 laki-laki, 3 dapat guru Pakistan, yang bungsu saya mengajarkan. Orang Pakistan tuh nggak bisa nyebut do. Do itu jadi zo. Ramadan, Ramazan gitu. Redo, Reza. Reza tuh nama sana. Orang Indonesia ngikutin nama anaknya Reza. Padahal dia bisa nyebut do. Redo itu Reza. Waladhdallin waladzolin begitu. Nggak bisa Bu. 3 bulan ngerubah lidah anak Pakistan ini bisa nyebut do, bahagia sekali ibunya. Sayangnya kita orang Indonesia jarang baca Quran Ibu. Padahal negara lain bangga, seneng kalau tanya Fathia min dari mana gitu. Indonesia Ustadz. Indonesia. Seluruh dunia paham orang Indonesia punya suara, punya makhraj, punya lisan bagus. Sayangnya kita yang dikasih kelebihan sama Allah tidak memaksimalkan. Padahal Al-Quran itu punya keunikan tersendiri. Ibu kalau baca Quran pasti pakai lagu kan? Ada yang lagunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pernah nggak kita dengar orang baca Quran kayak ngobrol? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, enggak kan, Bu? Jadi healing yang kedua, mendengarkan orang baca Quran atau kita membaca Al-Quran. Tenang hati kita. Tadi karena saya lihat ada wajah-wajah galau, jadi biar tenang. Pertama duduk di majelis ilmu, kedua dengerin orang baca Quran, murattal atau baca Qurannya. Ketiga apa? Saat berdua-duaan dengan Allah. Saat sholat. Karena kaitannya dengan ibadah tadi Ibu, kan tangan kita nih tanda tangan ibadah Pak. Ibu-ibu yang punya anak cucu cium, cucu oma, pahala semua tuh Bu. Anggap yang kecil-kecil ini kita kumpulin tuh Bu, suami lagi ngorok, jangan direkam. Selimutin Bu. Ini ada suami ngoroknya kenceng, pakai speaker, itu suami kaget Bu. Selimutin.
Istri pulang ngaji, izinin. Ayah, nih ambil tangannya. Tuh. Cium tangan suami, berguguran dosa-dosa kita. Jadi ibadah itu banyak karena Bapak bicara sosial. Di rumah kita itu banyak ibadah. Karena waktu kita dibaca sama Allah, dikasih pahala. Nih cium tangan suami nih. Tuh, Bu. Berguguran dosa kita sama suami, baru tangannya saja, apalagi megang yang lain. Megang yang lain tuh ini. Ibu baru jam segini, nih dielus, nih dibersihin mukanya, potongin kukunya, itu pahala semua tuh, Bu. Receh kalau banyak dia numpuk, Bu. Itu kaitannya betapa kita pengen kan, Bu, di sisa usia yang ada ini recehan-recehan itu jadi bukit karena nyambung tanda tangan. Besok Ibu tanggal 14 kan tangan Ibu nih nyoblos. Kalau Ibu galau, Ibu bingung, kalau mantap atau belum sempat istikharah, ikuti para ulama saja. Ulama ke nomor berapa? Kalau saya ikutin ulama ke nomor 1, Bu. Nanti kalau Ibu bingung sholat istikharah ya, Bu, biar nanti di hadapan Allah ditanya, Bu. Ditanya, ini tanda tangan, nyoblos, ngelus, megang, ini ada pahalanya semua nih, Bu. Ada pahalanya semua. Jangan sampai nanti kita ditanya sama Allah, kita nggak bisa jawab. Termasuk hari ini, kalau saya sudah menyampaikan ini gugur kewajiban saya, Bu. Walaupun nanti kembali kepada ibu-ibu semua, gitu ya, Bu ya. Yang penting saya sudah gugur. Ibu yang ragu sholat istikharah, yang belum sempat sholat istikharah bisa ikuti fatwa para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang soleh, yang amanah, yang bisa menjadi imam pada sholat Idul Fitri nanti, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian, karena tidak ada pertanyaan lagi. Oh mau? Ada? Oh siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadi menyinggung soal satu tadi, Ustaz. Iya. Boleh, Ustaz? Jadi kan lagi zamannya panasnya, kira-kira jadi hubungan dengan tetangga atau dengan kerabat, jadi kurang baik, Ustaz. Kita sudah mengatakan ini, tapi beliau bilang ini, tidak kembali kita sudah lakukan. Yang sedih itu kadang dengan tetangga, Ustaz. Jadi hubungan itu kalau ketemu jadi sekedar itu doang. Kita kadang-kadang sering bagaimana kita harus bersikap dengan Ustaz. Karena lagi bulan panas dan terjadi proklamasi. Baik Ibu. Karena ada hak tetangga itu kita berbuat baik. Kepada tetangga kita berbuat baik, saling menghormati, saling menghargai. Ketika kita sudah memberikan arahan, kenapa tadi saya minta Ibu sholat istikharah? Ibu pernah buka Google Map nggak? Saya kesini, Bu, saya kesini buka Google Map. Kita sikoh percaya banget sama Google Map. Kata Google Map turn right, kita turn right. Kita Bu, turn left, kita turn left. Belok kanan kita ikut, belok kiri kita ikut. Padahal Google Map itu ngajak ngasruk-ngasruk juga, Bu. Saya kesini tuh, padahal udah deket diajak muter bisa lama. Itu Google Map buatan manusia. Sekarang Allah yang menciptakan manusia, ya Bu. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Mengapa saya anjurkan kita semua sholat istikharah? Karena Allah yang paling tahu. Lanjut ke kanan atau ke kiri, itu Allah yang menentukan semua. Mau pilih pasangan, sholat istikharah. Milih rumah, milih pekerjaan, milih kendaraan. Yang receh-receh saja, Bu, mohon maaf. Milih driver, supir, milih mbak, itu sholat istikharah. Milih pasangan, itu sholat istikharah. Apalagi milih pemimpin yang akan mengatur hidup kita. Maka kita harus sholat istikharah. Kalau kita nggak sempet, coba Ibu tengok
Paslon 1 siapa saja, 2 siapa saja, 3 siapa saja gitu Bu. Rekam jejaknya bagaimana, teman-temannya siapa, di belakangnya siapa, Ibu lihat itu semua. Oh ternyata ulama di sini, oh Ustadz ini di sini, saya melihat begitu Bu. Oh ini orang baik-baik di sini, oh Jawa Barat fatwanya MUI ke nomor 1, ya sudah gitu. Kita rekam jejaknya, kita tahu. Kalau sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tetangga tetap harus baik, harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau jadi nggak nyapa, besok ibu bikin kolak yang banyak, kasih tetangga. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik ya, kasih gitu Bu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan nggak ada pertanyaan lagi ya, biar saya tutup sekalian. Baik, karena sudah setengah 12. Oh ada satu lagi. Tadi belum panas, pas mau pulang baru pada panas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya saja. Untuk memuliakan tamu, bahkan dari minggu nanti pada minggu akhir, Pak Fikri berinformasi. Batas menerima tamu itu kan menjamu tamu itu kan 3 hari. Nah kalau sudah lebih dari 3 hari itu, apakah kita boleh menyuruh membantu kita sebenarnya, menyuruh bantu masak, menyuruh bantu, kan 3 hari itu sudah kita servis, sudah kita itu. Kalau sudah 3 hari, lebih 3 hari itu apakah kita boleh menyuruh membantu untuk membantu kerjaan rumah, atau boleh kita suruh pergi? Baik, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Maksudnya 3 hari itu kan yang kita servis. Ketika hari keempat, kelima tidak diservis sebagaimana layaknya yang 1, 2, 3, ya nggak apa-apa. Terus kalau pakai isyarat bisa. Teteh, itu sayurannya ada di kulkas ya, saya tinggal dulu ada acara gitu. Kan dia udah 3 hari nih. Kalau tamu yang paham justru begini, Kak, kita udah 3 hari nih, pasar sebelah mana? Dia akan paham. Kita kalau jadi tamu udah 3 hari, hari keempat langsung bilang, pasar di mana ya? Udah mulai bantuin ngupasin bawah, kitanya. Nah kalau misalnya kita punya tamu udah 3 hari, ya Allah masih tiduran, masih apa, pakai isyarat aja. Saya mau ada acara dulu ya. Sayuran ada di kulkas, mohon maaf belum dimasak gitu. Tapi kalau kita masih mau menservis dengan baik, pahalanya luar biasa. Ada pahala. Ngasih makan ibu wanita tidak baik-baik, ngasih air kan Bu? Ngasih air bisa mengantar dia ke surga, apalagi kita ngasih makan manusia. Berapa butir nasi yang kita kasih kepada tamu, kepada saudara. Ibu mentraktir teman-teman nih Bu, makan bakso yuk, aku yang bayarin, itu pahala sedekah. Tapi diam-diam aja, nggak usah bilang-bilang ya Bu. Ayo kita ngebakso, sedekah gitu. Baksonya nyangkut di sini nih Bu. Kenapa? Bakso sedekah, sakit banget di tenggorokan kan gitu. Jadi ngasih makan sedekah, mentraktir teman sedekah, membahagiakan orang lain sedekah. Kalau kita mau dapat pahala sedekah, kita akan servis iuran sudah lewat dari 3 hari. Tapi kalau misalnya kita berdosa, kasih kode aja. Teteh mohon maaf saya ada acara, itu berasnya di karung, sayurannya di kulkas gitu. Biar dia paham bahwa dia udah 3 hari gitu. Tapi kalau kita sebagai tamu insya Allah paham ya Bu, jatah kita udah berakhir, berarti kita besok ya nyapu-nyapu, bantu-bantu apa, begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ibu-Ibu Soleh, nggak terasa setengah 12 sudah. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ukhuwahnya tetap terjaga ya Bu. Walaupun mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada perilaku yang kurang berkesan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh ibu-ibu semuanya, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti.
Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah menggunakan tetangga dan tamu kita dengan sebaik. Amin. Amin. Alhamdulillah, infak hari ini totalnya sebesar 1.460.000. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Hadirin dan hadirat, sekedar pengumuman bahwa pengajian yang tiap bulan kita adakan yang diselenggarakan oleh baik Hal Hasan dan bekerja sama dengan Masjid Al-Ikhlas hari ini adalah yang terakhir, dan kita akan kembali pada insya Allah pada bulan Mei 2024. Bu, kita positif dulu sebentar ya Bu, karena ini mau menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita digembirakan dengan datangnya bulan suci Ramadan ya Bu. Semua ya Bu, keluarin suaranya ya Bu. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, bilqawul wal ghufran. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, bilqabul wal ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, wal ghufran. Terima kasih Ibu. Nanti kurang beberapa hari lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Mudah-mudahan negara Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dekat dengan ulama, dan negara Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita bertakbir sekali lagi, mudah-mudahan kalimat ini menjadi kalimat kita terakhir sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qul jami'an. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Sayyiduna Rasulullah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Mari kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pewawancara kami mohon maaf, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi panitia silakan ada sesi foto bersama. Ustaz, mohon Ustaz, Pak Irwi.